Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Gunawan, NIM 20087257, akan menjelaskan struktur dan klasifikasi pada sistem saraf. Konsep mekanisme kerja impuls saraf. Ketiga itu konsep mekanisme refleks. Yang D, mekanisme sistem sensorik. Yang pertama yaitu struktur dan klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh, khususnya otak dan kemampuan kognitifnya. Salah satu atribut manusia yang paling khas dan mengesankan bagaimana sistem saraf telah berubah dalam garis keturunan manusia dan bagaimana perbedaannya dan primata yang berkerabat dekat masih belum dipahami dengan baik. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem saraf, terdiri dari sel saraf neuron. Sistem saraf ini terdiri dari sel yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Yang kedua yaitu susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari atas otak dan susunan tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf ini meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Sistem saraf pusat terdiri dari otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil cerebrum, sumsum tulang, sambung disebut sebagai medulla oblongata, dan jembatan Farol. Kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Pada penumpang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan warna kelabu. Pada penumpang melintang, sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap dari bagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Kerjasama antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi membentuk perubahan cepat dalam tubuh untuk merespon rangsangan dari lingkungan. Sistem saraf ini dibedakan dari sistem saraf somatis dan sistem otonom. Pertama ada sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis terdiri dari 12 pasang saraf krinal dan 31 pasang sel saraf 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Kedua belas pasang otak akan menuju ke organ tertentu, misalnya mata, hidung, telinga, dan kulit saraf. Sumsum tulang belakang keluar melalui sela-sela luas tulang belakang dan berhubungan dengan bagian-bagian tubuh antara lain kaki, tangan, dan otot luring. Kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur kerja dan organ tubuh yang tidak disadari atau tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Jaringan dan organ tubuh diatur oleh sistem
uh, organ otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Konsep mekanisme kerja impuls saraf. Yang pertama itu impuls dihantarkan melalui saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polariasi. Yang kedua, impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tubuh sinapsis, maka permeabilitas membran sinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Yang B, konsep mekanisme refleks. Refleks dilakukan tanpa adanya impuls dari pusat saraf di otak. Urutan gerakan refleks adalah rangsangan. Sebab itu reseptor siap melakukan reseptor atau neurosensorik, siap sensorik, tulang belakang, tulang belakang, neuron motorik. Setelah neuron motorik, efektor, dan setelah akan gerak. Mekanisme yang C itu mekanisme sistem sensorik. Mekanisme sistem impuls atau pesan, sebab itu dilakukan reseptor, setelah itu sensor, selanjutnya itu konektor atau pusat saraf di otak. Siap pusat saraf di otak, selanjutnya itu motorik, yang selanjutnya itu efektor. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.